wabarakatuh. Halo sobat-sobat online, kembali lagi di podcast Yesus Bincang Kasus. Nah, perkenalkan, aku Oktavia Rahmadani, akhirannya 184, dan tentunya aku di sini gak sendirian ya. Saya ditemani oleh rekan saya. Oke teman-teman online, perkenalkan aku Muhammad Nafal Dapusandiko dengan laki-laki 203. Aku di sini ini menemani Kak Okta untuk diskusi kali ini ya. Ya. Betul ya? Diskusi soal apa ya kira-kira? Soal apa ya? Diskusi. Soal ini nggak sih apa namanya etika? Etika. Ya betul sekali. Jadi di sini nanti kita akan berdiskusi mengenai pelanggaran kode etik dalam segi akuntabel nih. Sebelum lebih lanjut lagi, aku mau nanya sesuatu sih sama Kak Novel ya. Tiba-tiba tanya apa nih? Jadi aku mau nanya nih, gimana sih ya menurut Kak Novel kode etik itu, pelanggaran kode etik itu menurut Kak Novel itu gimana? Dimulai dari kode etik itu etik ya. Etik berarti ada sesuatu yang namanya etika. Etika kalau menurut saya itu tingkah laku, tata cara dalam tingkah laku ya tentunya. Ada sopan santun dan juga yang semacam itulah ya. Mungkin saya juga tidak akan, aku juga tidak akan menjelaskan lebih dalam lagi ya. Karena yang di sini juga mungkin tidak tahu lah etika itu apa. Iya. Tentu ya, tidak tahu kan. Jadi yang tak highlight, yang aku highlight dari etika itu ya taat dan tata cara sopan santun. Kalau bicara kode etik ya, kalau kode etik itu pedoman kalau tingkah laku. Coba apa menurut sepengetahuan saya lah ya. Kalau berarti kalau di sini ini namanya ASN, berarti kode etik ASN itu adalah pedoman atau tingkah laku yang memang harus dilakukan, harus ditaati oleh para ASN yang ada di Indonesia seperti itu. Oke, keren sekali ya. Iya, harus keren juga. Mahasiswa Unesa. Oke, Mas Sonesa. Oke, bentar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, tentunya kita kan nggak hanya berdua ya, Kak ya. Enggak dong. Iya dong. Kita Rekan kita ini. Berlima ya kita. Ya, sudah ada rekan-rekan kita dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Ya Kak, kan? Siapa Kak? Halo, nama saya Nabila Nasrondana Rahma dengan akhiran NIM 190. Halo, aku dengan Felicita Angelina dengan akhiran NIM 199. Halo, aku Sulisni Sinaga, akhiran NIM 128. Oke, kita sudah bersama dengan Kak Nabila, Kak Feli, dan Kak Christine. Nah, tentunya kita juga berdiskusi ya sama kakak-kakak yang ada di sini karena kakak-kakak yang di sini sudah menyiapkan beberapa contoh kasus, beberapa contoh-contoh pelanggaran kode etik ASN yang ada di Indonesia seperti itu. Sebelum kita masuk ke bahasan lebih dalam ya kita kenal lebih dalam dulu lah ya dengan kakak yang ada di sini. Juga kita pengen tahu nggak sih kesibukan kakak seperti itu seperti apa ya? Iya, tentunya sebagai mahasiswa baru, semester 1, dan tentunya pasti banyak kesibukan yang bisa dialami. Mana? Dari mana ini? Dulu coba. Apa kesibukannya Kak buat akhir ini? Yang pasti kesibukannya itu yang kuliah, tugas-tugas dari dosen, terus yang pasti karena kita ini pastinya anak kos ya pasti kita itu meminimalisir rasa-rasa komisi kita itu. Seperti itu ya. Nah ini mau salah satu tugas ya paling banyak ya. Kalau menurut kami sendiri tugas yang diberikan itu kita memang berat dari dosen. Jujur aja nih Kak. Jujur aja. Aturan. Kalau berat contohnya ini ya. Ini tugas ini. Oh, seperti itu ya. Memang Kak Christine ini memang matanya yang sangat jujur sekali ya. Kita jujur seperti ASN, jadi kita tidak melanggar. Kita harus jujur. Intinya harus terbuka lah ya. Iya. Dalam akhir ini gimana kesibukan akhir ini? Jadi kesibukan aku sehari-hari itu karena kan aku nggak ikut kayak organisasi sama kepanitiaan ya. Kesibukan aku ya sehari-hari cuma kuliah, terus habis itu kerjain tugas-tugas dari dosen dia sama kayak Kak Christine. Gimana kalau dengan cara dia? Ya sama seperti Kak Feli dan Kak Chris
rumah, terus sekarang di kos. Ya, kalau dari belajarnya memang agak berat saya kehidupan sebagai mahasiswa baru ya. Tugasnya sangat ringan, sangat ringan sekali tugasnya ya. Contohnya ini gitu. Oke, tidak apa-apa. Oke, karena kita akan membahas kode etik dan juga kode etik itu tidak lepas dari yang namanya etika. Etika sesuai yang saya bicarakan tadi, etika itu adalah tata krama atau sopan santun tentunya ya, harus ditaati. Kalau menurut kalian sendiri, etika itu apa sih? Kalau menurut aku itu etika itu perilaku seseorang dari cara berbicara, dari cara berlaku yang yang dilakukan secara sadar, dilakukan secara dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi etika itu seperti kebiasaan gitu. Etika itu kebiasaan. Kebiasaan ya. Berarti kalau memang kebiasaannya buruk, Ya etikanya buruk. memang ya. Ya menurut saya seperti itu. Oke, jadi kalau memang kebiasaannya baik ya, kehidupannya juga baik seperti itu ya. Karena memang juga kebiasaan itu penting, karena mempengaruhi kehidupan kita seperti itu. Kalau dari kalian sendiri, etika itu seperti apa? Kalau menurut aku etika itu kayak nilai-nilai dari sikap perilaku seseorang yang udah dijalani kayak di kehidupan sehari-hari dia. Berarti itu ya kehidupan sehari-hari ya, etika itu bukan kayak adab dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya. Oke. Kalau dari Kak Nabila ini, gimana ini etika? Apa pendapatnya? Mirip-mirip seperti Kak Sally dan Kak Christine. Menurut saya etika adalah perilaku atau adab dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada juga etika yang tertulis dan tidak tertulis. Contohnya yang tidak tertulis yaitu kalau kita lewat di depan orang yang tua, kita itu harus membungku atau salim gitu. Nah, kemudian etika yang tertulis itu contohnya jika berkendara kita harus menggunakan helm, kemudian jika datang ke sekolah itu kita tidak boleh terlambat. Iya, Betul oke. sekali ya tuh. Nah, kalau kita sudah mendengar berbagai pendapat tentang etika dari teman-teman kita ya. Kalau menurut Okta sendiri, Apa ini? apa ya? Apa? Menurut aku apa? Etika. Etika dan kode etik serta pelanggarannya itu seperti apa dan bagaimana maksudnya kok banyak sekali ASN yang melanggar kode etik di Indonesia ini. Itu apa sebabnya kalau menurut Kak Okta sendiri dan juga etika itu seberapa pentingkah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita melakukan sesuatu? Ya tentunya bagi banyak orang kode etik itu memang sangat penting ya, apalagi diterapkan di ASN tentunya sangat penting karena ya itu sebagai pedoman untuk kita bersikap, untuk bertingkah laku dan tentunya untuk berdua, artinya seperti itu. Apa menjaga kode etik itu ya untuk menjaga kehormatan kita, apalagi sebagai ASN dan juga menjaga kehormatan, martabat dan juga integritasnya, ya seperti itu sih apa. Seperti itu ya. Jadi tidak langsung kode etik itu mempertahankan integritas seseorang aparatur sipil negara gitu ya. Bagaimana kalau aparatur sipil negara itu harus mempunyai integritas yang tinggi seperti itu. Betul sekali. Betul? Betul. Oke. Oke, karena mungkin diskusi ringannya sudah cukup lah ya. Karena inti dari video ini adalah bisus, bincang kasus, maka selanjutnya kita akan berbincang-bincang dengan kakak-kakak yang ada di sini dengan berbagai kasus yang mungkin sudah dianalisis dan juga sudah dibawakan oleh Kak Christine, Kak Feli, dan Kak Nabila. Dimulai dari mana dulu nih Kak Okta nanya? Kayaknya kita mulai dari Kak Christine dulu gak sih? Oh, dari Boleh, Kak Christine dulu. ya? Boleh. Kira Kak Christine ini mau berdiskusi tentang kasus apa? Jadi kasus yang aku analisis itu adalah kasus pelecehan yang dilakukan oleh guru BK kepada beberapa siswi di SMA Negeri 3 Pekalongan. Pelecehan ya dari guru BK. Ini ya ini sangat melanggar tata krama Iya. sekali, sangat berat sekali. Karena seorang guru yang seharusnya guguran gitu ya, itu harus betul. memberikan contoh yang baik seperti itu bagi seluruh siswanya. Gimana ini? Kan kasusnya kan? Jadi kasusnya ini itu sudah lama dilakukan oleh oknum guru ini. Jadi kasusnya itu modus-modus yang dilakukan guru BK ini tuh dia yang pasti kan kalau guru BK itu
sendiri lah ya kan. Iya. Jadi sering di ruang BK itu juga isinya guru BK itu punya ruangannya sendiri. Jadi siswi-siswi yang perempuan-perempuan itu dipanggil satu-satu gitu oleh guru tersebut dengan modus kayak ada yang mau dibahas gitu. Jadi ketika mereka dipanggil ke ruangannya, kemudian ditanyai hal-hal yang menurut yang sangat-sangat tidak penting lah gitu dan sangat berbau ini apa privasi gitu. Seperti misalnya ada salah satu siswi yang mengaku pertanyaannya itu mengarah ke hal pribadi, misalnya udah ngapain aja sama pacarnya gitu, padahal dia pacaran aja pun enggak gitu. Ya, jadi modusnya kayak gitu. Terus kayak mana sih buktinya, tunjukin, kayak misalnya pasti udah pernah ciuman atau apa gitu. Jadi disuruh kayak coba aduh maaf banget nih kayak buka dulu pakaiannya, ada nggak bekas ini gitu. Jadi modusnya yang kayak gitu. Nah, jadi bukan 1-2 siswi aja, bahkan kalau nggak salah itu 30-an lebih siswi. Banyak ya Kak ya. Yang saya kan pasti kayak siswi itu kayak sering kamu panggil nggak ke ruang BK gini-gini. Jadi mereka saling sharing, tapi mereka itu nggak berani untuk melapor gitu ke misalnya pihak kepala sekolah atau wakasek gitu. Jadi kayak gitu akhirnya gimana ya, akhirnya sampai banyak tuh korban-korban dari oknum guru ini gitu. Jadi dari beberapa siswa, bahkan puluhan siswa ya, Iya. jadi korban intinya. Benar-benar ada yang mau melapor gitu Kak? Gak berani mungkin karena biasanya kan kalau kita melapor sesuatu di sekolah lapornya ke BK. Ini Iya. mau lapor kemana? Gak ada lah. Iya. Ancaman sendiri atau dari ancaman dari guru BK? Ancamannya sih nggak ada karena pertanyaannya itu ya ibaratkan siswanya merasa nggak nyaman gitu. Pertanyaan yang mengarah Iya. ke pelecehan gitu. Ya pertanyaan dan suruhan dari guru itu gitu. Dan juga mungkin kalau misalkan mereka mau melapor, mereka tidak punya bukti. Iya, karena ruangannya itu ketika masuk ditutup, jadi benar-benar antara guru dengan siswa gitu, cuma mereka berdua gitu. Oke Tika, karena tadi Kak Kristi sudah membahas tentang kasus yang dibawakan. Analisis dari Kak Kristi sendiri tentang pakai indikator tabel ya, ini gimana? Menurut aku nih, pelanggaran akuntabelnya itu kan bahwa seorang guru itu kan harus mencerminkan hal yang baik, mengajarkan. Tapi sedangkan oknum guru ini tuh apa yang mau diajarkan gitu. Dan juga statusnya sebagai guru BK yang seharusnya mengayomi siswa-siswinya itu malah murid itu tidak tahu kemana tempat mereka menyalurkan keluh kesah mereka gitu. Jadi merasa tidak aman dan ya pelanggarannya ini cukup berat lah ya. Analisisnya kasus ini pelanggaran yang dilanggar ya ketidaktanggungjawaban seorang guru ya dalam mendidik lagi. Ya lebih ke mendidik juga sih ya kan, dalam mendidik siswa-siswi karena tidak diajarkan hal-hal yang baik. Oke, jadi ya mungkin bisa dilihat lah ya bahwa yang memang pelanggaran yang dilakukan seorang guru ini sangat fatal. Fatal sekali. Fatal. Apalagi korbannya juga sudah puluhan. Nah, benar sekali korbannya puluhan. Jadi mungkin itu mungkinnya tambah. Yang tampak ya. Tambah ya. Betul sekali. Yang tidak tambah. Ada lah. Tidak mungkin. Ya, itu mungkin sih kalau seorang guru yang melakukannya pelecehan seksual itu karena memang seorang guru yang harusnya menjadi rumah, menjadi pelindung pada siswanya pada saat di sekolah malah itu melakukan pelecehan seperti itu ya. Jadi ya memang ini memang ada kaitannya dengan dunia pendidikan di Indonesia yang memang kurangnya pengawas dan juga memang harus butuh perbaikan seperti itu untuk guru pendidikan Indonesia. Apalagi ini gurunya itu sanksinya cuma ditugaskan. Wah, ini Ditugaskan pertanyaannya saja, ya. artinya kok sangat ringan ini. Iya cuma dipindah Siapa bandingannya? Aduh, apa? Siapa
Apa bagaimana juga? Tidak tahu, tidak tugaskan yang seharusnya tidak sanksi gitu kan? Iya, aku malah. Iya, harusnya sih. Gimana sih? Bagaimana ya? Oke lah, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa ya. Seharusnya kasusnya tuh diangkat lagi nggak sih? Karena kalau cuma tidak tugaskan itu nggak akan buat si pelaku kita dikapok. Ya, bahkan bisa jadinya Iya, lagi bisa sekolah lagi. Iya. bisa melakukan hal-hal yang sama lagi dalam sekolah lagi. Oke, ya. Jadi kasusnya sudah dibawa ke presiden ini, wah itu puas sekali ya. Wah, sekali sih. Sangat, iya, sangat membagikan rasa hati kita juga ya. Yang juga ikut emosi loh. Gimana teman-teman yang baru videonya ikut emosi nggak? Kalau emosi ya di kolom komentar ya. Di komentar. Oke lah. Tadi Kak Kristi sudah sudah dibahas tentang akuntabel itu, tentang bagaimana guru tidak bertanggung jawab dalam siswanya ya, seperti itu ya Kristi ya. Oke. Karena dari Kak Kristi sudah selesai dibahas, mungkin dari lanjut ke Kak Feli nih. Apa sih yang dibawakan kasusnya ke Kak Feli? Jadi yang udah dibahas ya, ini kan membahas tentang pelanggaran kode etik para ASN. Jadi aku membawakan kasus korupsi yang dilakukan oleh 3 para oknum ASN yang dilakukan di Muratara. Korupsi ya? Iya, Yang dilakukan oleh ASN. ya 3 oknum ASN. Lalu Mas, itu seperti apa ini? Korupsinya dan apa yang dikorupsi? Jadi 3 pelaku oknum tadi para ASN itu melakukan korupsi di Muratara sebesar 1,4 miliar dan dilimpahkan ke kejaksaan. Kasus ini dilakukan di Badan Layanan Umum Daerah, lebih tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah, yang merugikan sekitar 1,4 miliar. Nah, itu kan tadi kan merugikan 1,4 miliar. Nah, itu dalam hal apa? Itu apa yang diambil oleh oknum ASN itu kok sampai bisa merugikan negara seperti itu gitu? Ya, dalam wewenang Badan Pengelolaan Keuangan, mereka kan mengkorupsi tersebut. Iya, seperti yang kita tahu kan korupsi kan juga banyak macamnya ya. Sekali kan. Nah, yang dikorupsi oleh oknum ASN ini apa gitu? Yang bikin negara sampai rugi hingga sebesar itu gitu loh. 4 miliar tadi ya. 1,4 miliar itu banyak loh itu kalau dibuat beli estes satu miliar saya dapat kayaknya ya. Beli rumah ya. Iya. Gimana itu? Ya mungkin itu mas, mungkin itu terlalu dalam kalau kita bahas yang benar saja. Mungkin kalau dari Kak Feli, analisis pelanggaran kode etiknya seperti apa yang dilakukan oleh oknum ASN ini? Analisis penyebabnya kan seharusnya para ASN ini memberikan pelayanan publik ya untuk kepada masyarakat. Nah, tetapi mereka malah menyalahgunakan wewenang ini dengan cara mengkorupsikan wewenang untuk RSUD tersebut. Oh gitu ya, berarti penyalahgunaan wewenang, berarti tidak bertanggung jawab ya tentunya ya. Oke. Dan itu membuat para masyarakat tingkat kepercayaannya semakin rendah kan tentang adanya korupsi tersebut. Oke, baiklah. Ya seperti itu ya, pelanggaran kode etik ASN Indonesia sangat banyak sekali, mulai dari pelecehan, melakukan hal asusila, tidak asusila, dan juga melakukan korupsi seperti itu yang memang kalau bisa dibilang ASN di Indonesia ini juga perlunya perbaikan lah ya dengan sistem-sistem yang ada. Mungkin karena mungkin sistem yang dianut di Indonesia juga sistem yang gimana ya, yang kadang-kadang itu Iya. tajam ke bawah, tumpul ke atas, seperti itu ya. Iya, ya gitu lah. Kalau mungkin dari Kak Nagana seperti apa yang dibawakan kasusnya ini? Masih mirip-mirip ya dengan kasusnya Kak Feli. Kali ini saya membawakan kasus mengenai korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Papua, yaitu Lukas NMB. Nah, dalam kurun waktu 15 tahun terakhir di tanah Papua itu tergolong masuk ke kategori krisis kepercayaan gitu, dimana setiap tahunnya para pejabat-pejabat daerah maupun pejabat-pejabat setempat itu terus melakukan korupsi gitu. Nah, namun yang mencuri perhatian saya yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur yaitu Lukas NMB. Oke. Dan itu untuk korupsinya itu apa itu korupsi sampai bisa merugikan negara? Dan kalau boleh tahu berapa kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi yang dilakukan oleh mendiang Lukas NMB ini? Nah, Lukas NMB ini tidak hanya mengkorupsi di
satu bidang saja, namun ada beberapa kasus korupsi yang dugaan korupsi yang menjerat Pak Lukas ini. Nah, salah satunya yaitu dugaan aliran dana ke rumah judi. Nah, KPK pada tahun 2023, KPK itu menelusuri dugaan aliran uang Lukas NMB ke rumah judi atau kasino di luar negeri. Nah, uang tersebut itu diduga berasal dari tindak pidana yang saat ini sedang diusut tuntas oleh KPK. Nah, tak tanggung-tanggung, kira-kira kerugian yang dihasilkan dari perbuatan Lukas NMB yaitu 5 juta dolar atau setara dengan 560 miliar rupiah. Wah, 500 miliar. 500 miliar. Banyak sekali itu ya kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi yang dilakukan oleh Daging sekali Iya. korupsi ini. Iya, jadi bisa dibilang kalau memang korupsi di Indonesia ini masih menjadi penyakit Iya, seperti benar itu ya. sekali. Jadi penyakit. Kayaknya penyakit bisa dibilang penyakit utama nggak sih, Pak? Iya, karena gimana ya? Apa Aparat ini memang. dengan mudahnya gitu loh, kan bisa korupsi. Oh ini Kak, saya pernah mendengarkan dosen saya bahwa korupsi itu dilakukan karena memiliki kekuasaan. Oh ya, karena memang punya kekuasaan jadi Iya, jadi tergoda lah untuk melakukan korupsi. Ya, mereka menyalahgunakan. Berarti yang dialog di sini adalah penyalahgunaan wewenang dan tidak bertanggung jawab atas kekuasaan yang diberikan gitu Betul ya. sekali. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang kita nanti sebagai negara kita harus mengedepankan kode etik ya tentunya. Salah satunya akuntabel. Karena kita harus bertanggung jawab dengan jabatan wewenang yang diberikan negara kepada kita. Kita tidak boleh melanggar. Kita tidak boleh menggunakan kekuasaan yang ada seperti itu. Apalagi sampai melakukan tindak pidana, korupsi dan yang lainnya. Ya mungkin dari kasus yang telah diberikan oleh rekan-rekan kita yang ada di sini bisa kita lihat bahwa paling banyak kasus pelanggaran kode etik ASN di Indonesia itu adalah korupsi teman-teman. Karena memang korupsi ini betul kata Kak Okta tadi masih mendarah daging di Indonesia seperti itu kan. Kita sebagai generasi muda, sebagai generasi Z ya, Gen Z yang tentunya melek dengan media sosial, kita harus memfollow up apabila ada kasus-kasus seperti ini agar kita bisa secara langsung kita memberantas kasus korupsi yang ada di Indonesia, karena ini juga merupakan bentuk ketidaktanggungjawaban aparatur sipil negara kepada negara dan juga kepada masyarakat seperti itu, kan? Betul kan? betul sekali Mas Akbar. Oke, sekali. Nah, sekarang kita membahas banyak ini, apa sih perbandingan yang ada dalam kasus-kasus yang dikerjakan oleh Kak Okta, Kak Christine, Kak Ferry, dan Kak Nabila Naswa. Apa? Ferry? Iya, Kak Okta lah. Dan tadi saya ngomong terus. Oke, jadi apa perbandingan tadi ya? Iya, perbandingannya. Perbandingan. Bisa dilihat ya, kalau misalkan tadi Kak Christine bahas soal pelecehan, Terus Kak Kak Ferry Ferry sama Kak Nabila korupsi. Perbandingannya sebenarnya ya itu, sebenarnya itu dua-duanya merupakan penyalahgunaan kode etik ya. Ya, Jelas itu pelanggaran, sangat-sangat pelanggaran. Jadi ya mungkin perbandingannya apa ya? Sebenarnya sama sih, melakukan pelanggaran sama-sama melakukan pelanggaran. Dimana bahkan untuk hukuman pun sepertinya dari segi pelecehan, dari segi korupsi itu hukumannya tuh kadang-kadang masih Terlalu ringan. iya terlalu ringan. Iya, makanya Nah, betul. para ASN tersebut itu tidak takut untuk melakukan hal tersebut karena ya itu tadi hukumannya terlalu ringan dan kadang itu malah kasusnya itu tidak diangkat. Tidak betul sekali ya. Memang sepertinya Hukum di Indonesia itu benar-benar hukum ke atas. Juga apa namanya juga hukum yang ada juga Iya, sekali, apalagi seperti itu agar bisa menimbulkan efek jerah kepada para koruptor, kepada para ASN yang juga melanggar. para pelanggar kode etik ASN tidak hanya di akuntan tetapi juga kode etik lainnya. Oke lah. Ya mungkin kita sudah membahas banyak seperti itu ya, lelah sekali pasti wajah sangat bahagia menjadi mahasiswa tentunya dengan berbagai tugas yang sudah ada seperti itu. Ya semoga dengan tadi kita diskusi mengenai kasus-kasus itu untuk kedepannya bisa jadi pembelajaran buat kita tentunya dari kasus-kasus tersebut, dan ya kita sebagai mahasiswa bisa lebih melek lagi seperti yang dikatakan oleh Kak Nopal tadi. Ya kita sebagai mahasiswa juga sebagai
apa namanya sisi kontrol yang mengontrol keadaan sosial kita bagaimana, kita harus peka dengan keadaan di sekitar kita seperti itu. Dan juga kita juga harus bisa memberikan perubahan karena mahasiswa adalah agent of change. Betul sekali, iya. Kalau memang itu ya kita yang merubah sistem tata negara kita menjadi lebih baik. Oke. Mari sekali ya pembahasan kita ya dari tadi ya. Iya. Oke, mungkin cukup ya, cukup sekian. Ya mungkin ini lah diskusi kita. bahwa emang gimana ya, kejahatan itu ada karena bukan banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang baik. Masuk. Boleh Mas Nova, boleh. Iya. Karena kalau kita sebagai kita yang kan orang baik ya kita tidak boleh diam kalau ada kejahatan seperti itu. Kejahatan apapun ya. Sekecil apapun. Oke, cukup ya Kak Uta ya. Cukup sepertinya ya, kita sudah berbincang lumayan banyak dan Lumayan. panjang ini ya. Ya oke, jadi buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, yang ada di manapun itu, semoga podcast kita tadi ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi pandangan buat kalian beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Dan ya semoga untuk kalian yang di luar sana apabila menemukan suatu kasus seperti ini, itu berani untuk berbicara, berani untuk mengangkat kasusnya. Jangan sampai seperti yang sudah terjadi, bahwa banyak kasus di Indonesia yang kasusnya itu tidak apa ya, Tidak diangkat. tidak Tidak diusut. ditutupi, ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin sekian podcast dari kita. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Selanjutnya, oke, goodbye.